Langsung saja kita mulai ya. Jadi untuk sesi HTML pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan belajar sesi HTML terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya di kelas program web dasar ini kalian akan mempelajari 4 kelas atau 4 bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada HTML. Biasanya ini membuat layout atau kerangka dasar. Dan yang kedua ada CSS yang digunakan untuk styling. Jadi untuk mempercantik halaman. Dan yang ketiga ada JavaScript yang digunakan untuk dekorasi di dalam website. Misalkan kita klik tombol sesuatu maka akan muncul notifikasi atau alert gitu ya. Dan yang terakhir ada PHP. Teman-teman akan belajar logikanya di sini. Nah, jadi di kelas HTML ini kita akan mempelajari 4 hal ya. Yang pertama ada mulai belajar HTML, dan yang kedua ada bagaimana sih cara membuat halaman website. Lalu yang ketiga ada membuat navbar, dan yang terakhir ada membuat form login. Nah, jadi di sini adalah tools yang perlu kalian butuhkan atau yang kalian pakai. Yang pertama ada Visual Studio Code sebagai kode editor. Jika kalian memakai yang lain itu bebas, atau memakai Sublime atau Atom gitu ya. Namun di sini kami menyarankan Visual Studio Code karena ada beberapa shortcut yang mempermudah kita untuk menuliskan sebuah kode ya. Lalu yang kedua ada browser. Di sini kalian bebas bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Dan ini adalah struktur dasar HTML. Nah, jadi kita akan mencoba membuat kode ini ya. Misal kita akan membuat kode ini. Jadi ini akan saya contohkan. Nah, yang pertama teman-teman harus membuat file terlebih dahulu. Jadi kita klik kanan di desktop, lalu kita new, dan kita buat folder baru. Misal di sini kita tulis HTML. Lalu yang selanjutnya kalian membuka kode editor kalian ya. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Jadi kita buka. Nah, setelah dibuka, kita tarik saja folder yang tadi baru kita buat ke dalam Visual Studio Code. Jadi ini sudah masuk ke dalam foldernya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat file baru. Nah, kita klik di sini untuk membuat file baru. Lalu kita klik, kita beri nama semisal home.html. Untuk pemberian nama kalian bebas, tapi perlu diperhatikan formatnya harus HTML ya teman-teman. Jadi kita enter. Nah, di sini saya akan menunjukkan shortcut yang tadi saya bilang. Jadi kita tinggal mengetikkan tanda seru, lalu kita enter. Dan Visual Studio Code telah mengisi otomatis kodenya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menuliskan kodenya satu-satu. Itu sebabnya kami menyarankan menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Nah, untuk yang metanya kita abaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita semisal ini kita isi dengan judul halaman. Lalu yang ini ada isi halaman. Nah, di dalam HTML kalian bisa memperhatikan ya. Jadi tag HTML ini harus ada ya teman-teman, karena untuk membuka HTML kita perlu menggunakan tag HTML. Dan tag HTML ini terdapat dua, yaitu pembuka dan penutup. Jadi berpasang-pasangan, bisa kalian lihat di sini. Kayak ada body, ini pembukanya, ini penutup, dan tag penutup itu diindikasikan dengan ada garis miring ini ya. Jadi ini tag pembuka dan ini tag penutup. Nah, jadi HTML ini tadi sudah dijelaskan, untuk membuka HTML kita perlu tag HTML di atasnya. Lalu ada tag head. Nah, tag head ini digunakan untuk menuliskan title atau judul halaman. Dan tag body ini berguna untuk mengisi dari isi halaman gitu ya. Nah, semisal ini kita save terlebih dahulu. Jadi cara membukanya kita save, jangan lupa kita save. Lalu bagaimana cara membuka file HTML-nya? Kita masuk ke folder yang tadi, lalu tinggal kita klik saja. Nah, jadi dia sudah membuka otomatis. Dan ini bisa kalian bandingkan ya teman-teman. Jadi ini adalah contohnya. Nah, ini title kita sesuaikan. Nah, ini judul halaman. Dan ini adalah body dari isi halaman gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam membuat halaman website gitu ya. Nah, kita menggunakan tag P untuk menuliskan teks biasa dan gunakan H1 untuk menuliskan teks judul. Jadi semisal seperti ini. Untuk mengisi tulisan biasa kita bisa menggunakan tag P, semisal
kita P, lalu isi halaman, lalu kita save, dan apabila kita refresh, dia akan menjadi tulisan biasa saja gitu ya. Jadi ini untuk isi halaman. Dan untuk tadi seperti biasa ini H1, kita ganti, semisal kita ganti dengan H1, lalu ini nama restoran semisal ya. Nah, kita save. Nah, bila kita refresh, nah jadi bisa diperhatikan teman-teman, ada perubahannya ya, ada perbedaannya teman-teman. Jadi untuk teks biasa ini kita menggunakan tag P, lalu untuk judul halaman H1 ini adalah head ya teman-teman. Jadi head ini biasa digunakan untuk judul sebuah halaman gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, H1 ini ada berbagai macam teman-teman. Jadi ada H1 sampai dengan H6. Semakin kecil H-nya, maka akan semakin besar teksnya gitu ya. Jadi jangan kebaliknya teman-teman, semakin kecil tulisan H-nya, di sini teks di webnya itu semakin besar gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat restoran makanan ya, sebagai contoh. Jadi ini kita isi title-nya itu adalah restoran makanan. Lalu judulnya itu kita isi dengan menu makanan. Jadi kita isi dengan menu makanan. Lalu isi dari halamannya kita isi dengan menu makanannya. Semisal di sini saya ada soto ayam, misal. Lalu ada sop iga. Lalu kita save. Nah, kita refresh. Nah, jadi ini buat perbandingan, jadi bisa sekalian lihat juga. Jadi judulnya ini sesuai dengan title gitu ya yang kita masukkan. Lalu untuk yang judul halamannya kita ada di H1 gitu. Jadi ini untuk judul halaman, dan isi halamannya kita isikan dengan menunya itu, yaitu soto ayam dan sop iga. Nah, saya kira cukup mudah ya teman-teman. Lalu selanjutnya, nah bagaimana sih cara membuat menu seperti ini gitu ya, karena kita biasanya tidak menampilkan menu untuk memanjang ke samping gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat menu memanjang ke bawah? Nah, kita menggunakan tag UL dan LI gitu. Jadi semisal kita isi dulu, kita masukkan tag UL, lalu kita enter, lalu kita beri LI. Nah, di antara tag LI ini kita masukkan soto ayam, lalu yang bawahnya kita isi dengan sop iga. Jangan lupa tag LI juga ya teman-teman. Jadi kita masukkan sop iga, lalu kita save, dan kita lihat perubahannya. Nah, kita telah berhasil membuat menunya ini memanjang ke bawah. LI ini berguna untuk memberikan titik atau poin-poin ya, atau palet di sini. Jadi apabila ini LI-nya kita hapus, misal kita hapus lalu kita save, nah dia tidak akan muncul titiknya, maka kita harus membuat agar rapih gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan tag LI ini, lalu kita save. Nah, dia sudah berhasil. Nah, selanjutnya, nah apabila menu makanan atau sebuah website itu tidak menarik tanpa adanya gambar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan gambar di halaman HTML dengan cara menggunakan tag IMG. Dan tag IMG ini tidak perlu penutup seperti yang lainnya gitu, kayak H1 dia ada penutupnya, UL ada penutupnya, LI ada penutupnya, dan IMG ini tidak perlu ada penutupnya teman-teman ya. Nah, jadi dia hanya memasukkan SRC ini untuk memasukkan gambarnya, dan AHLT ini berguna apabila gambarnya tidak muncul, maka tulisan di ALT ini akan muncul. Nah, saya contohkan. Jadi semisal di sini saya ketikkan IMG lalu enter. Nah, ini kita abaikan dulu, SRC-nya kita coba kosongkan terlebih dahulu, dan ALT-nya kita isi dengan soto ayam misal. Lalu kita save. Nah, kita belum memanggil nih gambarnya, belum muncul. Apa yang terjadi apabila gambarnya tidak muncul? Lalu kita save. Nah, dia akan tidak muncul ya, karena kita belum memanggilnya. Dan yang muncul adalah teks dari ALT-nya. Nah, bagaimana cara memanggil gambarnya atau memunculkan gambarnya? Jadi kita tinggal, yang pertama-tama perlu diperhatikan. Jadi saya sudah mendownload sebuah gambar ya. Di sini ada sop iga, ada soto. Lalu kita copy, dan perlu diperhatikan
fotonya itu harus berada di dalam satu folder ya teman-teman. Jadi kita kan tadi sudah membuat folder baru ya. Nah, jadi kita masukkan di folder yang baru saja tadi kita buat gitu ya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, jadi apabila kita lihat, nah ini sudah masuk nih, berarti sudah dalam satu folder yang sama, sop iga dan soto ayam. Nah, jadi bagaimana cara memanggilnya? SRC ini tinggal kita samakan. Jadi di sini ada soto ayam, kita kasih nama soto.png. Nah, ini sebenarnya harus sama ya untuk ininya teman-teman, nama filenya. Apabila di sini soto ayam, berarti di sini juga soto ayam gitu, perlu diperhatikan. Dan formatnya juga gitu ya. Di sini kan saya formatnya PNG. Berarti di sini saya juga PNG. Apabila JPG, nah berarti kalian juga harus menyesuaikannya dengan JPG gitu ya. Nah, ini kita isi juga yang bawahnya. Kita seperti biasa ketikkan IMG lalu enter. SRC-nya kita kasih sop iga.png. Lalu di sininya kita kasih sop iga. Lalu kita save dan kita bisa lihat. Nah, sekarang gambarnya sudah tampil teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, apabila semisal tadi ini saya contohkan, ini saya salah semisal JPG. Nah, jadi dia tidak akan membaca gambarnya. Jadi harus benar-benar sama ya teman-teman formatnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat navigation bar gitu ya, navbar atau biasa disebut menu. Nah, menu ini bila kalian lihat di web kita di Camp 404 ada menu yang berbaris. Menu ini digunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot, jadi kita tinggal klik, tinggal menu. Misalkan kita klik ke hubungi kami, nanti akan tampil menu hubungi kami gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membuat menu, berpindah menu ya. Yang pertama, kita membuat file baru, misal di sini lokasi.html. Lalu di sini saya isikan. Nah, sebentar. Ini saya isikan isi lokasinya itu ini kita hapus dulu ya teman-teman metanya. Nah, ini kita isi misal lokasi restoran, lokasi saja. Nah, isinya itu kita isi dengan lokasi. Nah, lalu bagaimana cara menambahkannya? Jadi kita tinggal memerlukan tag nav ya teman-teman. Jadi tag nav ini berguna untuk menambahkan navbar gitu ya. Jadi misal di sini saya kasih tag nav. Tag nav itu berarti kita ke ini dulu ya teman-teman. Nah, ke halaman yang home ini. Jadi kita taruh di atas body ya. Di bawah body maksud saya, mohon maaf. Jadi di bawah body kita taruh yaitu nav, lalu enter. Dan di sini kita menggunakan tag A teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan tag A yang berguna untuk link ya teman-teman ya. Jadi semisal ini itu link untuk halamannya gitu ya. Jadi kita isi semisal A lalu enter. Nah, ini sudah langsung muncul. Href-nya kita isi dengan lokasi yang ingin kita tuju. Misal di sini saya kasih home HTML karena kan yang pertama pasti home. Lalu yang kedua kita isikan lokasi yang baru saja kita buat tadi nih teman-teman ya. Nah, kita isi dengan lokasi.html. Lalu judulnya kita kasih lokasi. Lalu kita save. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah muncul nih navbarnya teman-teman. Jadi apabila kita klik lokasi, maka dia akan muncul ke halaman lokasi. Namun kalian bisa notice ya, di sini ada navigation bar-nya atau navbar-nya, tapi di halaman lokasi tidak ada gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita bisa lihat kode dari lokasi ya teman-teman. Nah, dia belum ada navbar-nya atau nav yang tadi kita buat. Jadi caranya mudah, kita copy paste saja yang ada di halaman home ini. Kita copy, lalu kita tambahkan di lokasi. Nah, jadi sekarang di halaman lokasi sudah ada navbarnya. Jadi kita bisa berpindah dari home ke lokasi, dari lokasi ke home gitu ya. Ini saya beri waktu untuk membandingkan teman-teman gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi,
ini navigation bar ini berguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat halaman login ya teman-teman, karena sekarang website itu sudah bisa memesan online ya teman-teman. Nah, jadi kita memerlukan halaman login untuk mendapatkan informasi dari data user ya. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan tag form untuk membuat sebuah form. Jadi, dan ada label untuk memberikan nama form, dan gunakan input untuk membuat kotaknya gitu ya. Jadi label ini digunakan untuk membuat tulisannya, memberi nama, dan input ini untuk membuat boxnya atau isiannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita langsung ketikkan. Nah, di sini semisal kita buat halaman baru dulu. Nah, kita masukkan dengan login.html. Lalu kita seperti biasa tadi tanda seru lalu enter. Nah, title-nya kita isi dengan login. Nah, jadi semisal di sini judulnya H1 kita beri form login. Lalu kita enter. Nah, tapi di halaman ini belum ada nih teman-teman tombol login gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, tinggal kita tambahkan saja. Kita tambahkan di halaman home. Berarti, nah ini kita tambahkan lagi A, lalu enter, kita masukkan login.html. Jadi harus sama ya teman-teman ya, perlu diingat. Dan namanya kita beri login misal. Lalu kita save. Nah, sekarang sudah ada, dan apabila kita klik, nah kita sudah berhasil menuju ke halaman login. Namun kita belum memberikan seperti gambar gitu ya, username, password. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan form. Jadi kita login, lalu bawahnya kita form. Nah, action ini kita abaikan dulu nanti ya teman-teman. Nah, jadi kita membuat label untuk memberikan nama. Ini semisal username. Jadi kita akan pertama username. Nah, lalu kita save dan kita bisa lihat. Nah, kita telah berhasil menambahkan tulisan username gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat box untuk isiannya gitu ya? Kita menggunakan tag input. Nah, jadi sini saya isi bawahnya input. Nah, type-nya text, lalu value username gitu ya. Oh, mohon maaf. Jadi di sini name ya teman-teman, bukan value. Jadi ini kita save name-nya username, dan kita telah berhasil membuat boxnya ya teman-teman. Nah, jadi tidak lengkap apabila hanya username saja. Jadi kita akan buat dua. Semisal di sini label yang kedua yaitu password ya teman-teman. Nah, jadi kita isikan password, lalu bawahnya kita isikan input, lalu name-nya kita isikan password. Nah, kita save. Nah, kita telah berhasil membuat kolom untuk username dan juga password. Nah, tapi bagaimana sih cara membuat password ini turun ke bawah gitu ya? Jadi biar atas bawah, tidak memanjang ke samping. Kita tinggal menggunakan tag BR atau brick gitu ya. Brick ini seperti enter pada Microsoft Word, jadi dia akan membuat ke bawah gitu ya. Nah, apabila dirasa ini masih mepet, kalian bisa menambahkannya ya teman-teman. Jadi kita save, kita beri 2, dia akan bisa memanjang ke bawah gitu ya, ada jarak gitu ya. Nah, tapi kalian mungkin notice ya, di sini kan kita menuliskan username terlihat ya hurufnya, tapi apabila password seharusnya tidak terlihat gitu ya, karena kan password biasanya bintang-bintang gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya membuat agar password ini tidak terlihat? Kita ubah gitu ya, kita ubah semisal di sini type-nya yaitu password, lalu kita save. Nah, dia sekarang tidak terlihat gitu ya. Jadi ini untuk ini menuliskan username, dan ini untuk menuliskan passwordnya. Dan yang terakhir mungkin kita akan perlu button untuk login gitu ya. Nah, bagaimana sih menambahkan buttonnya?
Jadi kita tinggal memasukkan di bawahnya gitu button, lalu kita enter, dan di sini kita isi login. Nah, lalu kita refresh halamannya. Nah, kita telah berhasil membuat halaman login ya. Di sini kalian bisa membandingkan gitu ya, title-nya kita dengan judul halaman yang di atas ini, lalu judul halamannya kita isikan form login, lalu labelnya kita isi username, dan di sini ada input atau teks untuk memasukkan isiannya, lalu ada password, dan ini untuk mengisinya, dan ini ada button login atau ini. Nah, gunanya di sini itu adalah tulisan di dalam buttonnya gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, nah, apa yang akan kalian pelajari di materi Camp 404? Jadi di sana kalian nanti akan belajar bagaimana sih cara membuat table, terus lalu akan membuat layouting, dan ada juga memasukkan video ke dalam halaman HTML gitu ya.